أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah Majlis Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana di malam hari ini kita semua masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat wal afiat. Kita masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah mau hadir ke majlis kita ini yang kita laksanakan seminggu sekali, dan mudah-mudahan dari majlis ini kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adik-adik, ini jangan main handphone ya, dengerin sini dulu. Ntar udah selesai baru main handphone boleh. Ya. Kita malam ini membahas tentang akhlak dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Terakhir kita membahas masih tentang metode belajar ya. Bahwasannya yang di akhir itu kita dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Ya, di sini terakhir ini ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yahdihim ila siratim mustaqim. Itu ya. Waman yatawakkal, waman dan barang siapa yatawakkal yang berpasrah diri ala Allah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dialah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah lah yang akan memberikan kecukupan pada kita. Ya. Jadi selain usaha, kita harus tawakal sama Allah. Kita ngaji, belajar, ya, mikir, menghafal, berangkat pagi, siang, sore, malam demi ikhtiar. Apakah pasti pintar Ustaz? Ya tawakal sama Allah. Apakah nanti pasti manfaat sama ilmu kita buat orang banyak? Ya tawakal sama Allah. Pokoknya saya belajar niat karena Allah, hasilnya saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya waktu ngaji, waktu belajar enggak kepikiran punya majelis. Ya, enggak kepikiran punya majelis. Karena saya mikir, saya juga ngomong kagak berani depan orang.
Ya, tapi ternyata alhamdulillah berkahan guru-guru, berkahan Rubat Tarim dan pondok pesantren saya sebelumnya ada manfaat walaupun sedikit. Ya. Jadi belajar aja. Ya, belajar aja. Saya punya ponakan lucu malah. Ya. Menurut saya lucu. Tadi bilang Om Hafid majlisnya ahbabus solihin dan banyak lagi katanya saya lihat. Iya. Abi Fauzan majlisnya bubur subuh. Iya. Wah, saya harus nyiapin nama majlis dari sekarang. Nyiapin nama majlis dari sekarang. Padahal masih mondok. Saya belum bikin aja ntar kalau udah jadi, udah pinter ngaji aja dulu. Ya, nggak kepikiran sekarang. Ya, dulu saya waktu ngaji nggak kepikiran punya majlis. Ya, dan nggak tahu gimana cara buka majlis, nggak ngerti. Tapi ternyata Allah buka jalan. Ya, nah ini. Jadi tawakal sama Allah, nanti Allah beri kecukupan. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Allah akan memberikan hidayah, petunjuk menuju jalan yang lurus. Jadi kalau kita tawakal sama Allah, dikasih jalan yang lurus, gitu ya. Kita lanjutin sekarang. Wa man kana lahu malun, wa man, dan barang siapa kana yang ada siapa orang tersebut, lahu dia memiliki malun harta. Kalau kita Allah berikan kelebihan harta, ya dikasih harta sama Allah Subhanahu wa taala, maka kata musannif fala yabkhal, maka janganlah dia pelit. Adik-adik seneng nggak punya teman pelit? Ada teman. Ya, nggak ada yang demen punya teman orang pelit, nggak ada yang demen. Seneng nggak punya teman bares? Seneng nggak? Seneng. Ya, lagi jalan kemana tahu-tahu dia ngebungkus es kelapa 5. Buat apa nih? Minum bareng-bareng. Wah, es kelapa. Ya. Ada orang nggak pernah mau ngeluarin duit, maunya dibayarin mulu. Ada yang begitu. Yang nunggu ditraktir, ya. Jangan hadirin. Jangan pelit punya duit. Ya. Seorang santri itu, seorang pelajar thalibul ilm diajarkan tidak pelit, jangan pelit. Bahkan kata para sholihin itu, orang yang diangkat Allah menjadi para auliyaillah, para kekasih Allah, Allah sudah hilangkan dari hatinya itu sifat pelit. Maka wali itu diantara ciri-cirinya nggak pelit. Ciri-ciri aulia itu gitu, nggak pelit, gampang ngasih. Ya. Wayam bagi dan mana tuh? Wayam bagi, dan sudah semestinya, sudah seyogyanya an yata'awwadz, hendaklah dia meminta perlindungan billah kepada Allah Ta'ala yang maha luhur, minal bukhli, dari sifat pelit. Rajin-rajin baca doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni, ya minal jubni wal bukhl, ya. Saya berlindung dari sifat penakut dan pelit. Jadi orang jangan penakut, lihat kecoa takut, ya. Keluar rumah gangnya gelap takut, kan ada orang gitu ya. Ya, cicak takut, ya. Tikus takut nggak tikus? Ya, jangan penakut jadi orang. Kalau cewek penakut bagus, tapi cowok penakut cemen. Ya, kalau kenapa bagus kalau perempuan, kata para ulama, kalau perempuan takut dia akan nggak berani keluar rumah sendirian, khususnya malam-malam, dan itu lebih pantas buat perempuan. Ini kalau ke perempuan kemudian berani malam-malam keluar ikutan nongkrong, ada perempuan ikutan nongkrong pinggir jalan, ya kadang ke jilbab lagi, segedek banget ngeliatnya, ya. Jangan hadirin. Ya, kalau perempuan ya lebih bagus sifatnya penakut. Dan nanti kalau perempuan penakut, dia akan manja sama suaminya. Yeah. Ya kan? Ada kecoa dikit, maunya dipeluk. Oh, takut bang. Ya. Cowoknya dah, lakinya kesempatan. Sini. Ya. Perempuan penakut, nggak apa-apa. Cuma lucu kalau laki penakut, suami ketemu kecoa, meluk bininya. Kecoa. Ya. Nggak pantas banget. Badan keker lihat kecoa takut, ya, nggak pantas. Pelit, ya, pelit bagi laki-laki nggak pantas. Tapi kalau buat perempuan kata para ulama pantas, nggak apa-apa. Kok gitu Ustaz? Iya, karena kalau laki-laki pelit, kalau perempuan pelit, dia bakal lebih memanage keuangan rumah tangga kalau udah nikah. Nggak gampang ngeluarin duit, ya dikasih duit nih sekian nih, atau buat sebulan ya. Dia karena ada sifat pelitnya nggak mau tuh hal-hal yang penting keluarin, takut kurang ntar habis gitu, ya. Bahkan ada uang tak terduga, biaya tak terduga gitu, ya. Kalau lagi sakit atau mau apa, ya, yang kira-kira di luar kebiasaannya ada persimpenan dia.
Tapi kalau laki ya kebangkatan bares ya itu duitnya habis mulu. Ya, belum sampai setengah bulan udah habis, ngutang akhirnya sono sini, jangan. Ya. Kalau perempuan pelit bagus, ya. Laki pelit nggak bagus gitu. Ya, tapi kebangkatan boros juga nggak bagus, ya. Sedang-sedang aja. Baik. Kemudian dikatakan juga di sini wa kana abu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyudain adwa'u minal bukhli. Ayyudain, penyakit apa? Adwa'u, yang lebih parah, minal bukhli, dibandingkan sifat pelit. Kata Nabi, penyakit apa yang lebih parah dari pelit? Paling parah itu pelit. Makanya kan saya pernah bilang, pelit itu penyakit sifat jelek yang sangat berbahaya dan bisa menular. Ya, saya pernah bilang gitu kan. Ya, orang yang tukang maksiat, dia akan senang berkumpul dengan orang yang tukang maksiat sama seperti dia. Orang yang suka main judi kumpul sama tukang judi. Orang yang suka mabok kumpul sama tukang mabok, ya kan gitu ya. Orang yang suka pakai narkoba kumpul sama narkoba. Tapi orang pelit nggak mau kumpul sama orang pelit. Coba dah, ya, ada dua orang pelit disuruh temenan, ogah. Ngapa? Lu pelit, lu juga sama gitu. Pelit nggak mau. Sifat pelit itu paling nggak enak, ya. Bahkan menular. Yang tadinya kita sama teman bares, ya, demen bayarin, demen neraktir, jalan bareng tiap hari, kita tiap hari ini bayarin, harapan kita besok gantian, dia bayarin kita, kagak, kita lagi. Lusa jalan, lusa kali dibayarin, kagak, kita juga lagi bayarin, ya. Akhirnya hari keempat, gak bayarin kita. Ngapa? Lu gua mulu, lu doang bayarin gantian, gua mulu traktir 3 kali. Ogah gua traktir lu, ya udah gua juga ogah, jadi pelit gara-gara dia. Awalnya kagak pelit, ya, tapi nular pelit itu. Makanya nggak ada yang suka. Allah nggak suka, manusia nggak suka, ya, sorga nggak suka, neraka demen orang pelit, ya. Maka jangan pelit. Kata Nabi, penyakit apa yang lebih parah dibandingkan pelit? Nggak ada. Paling pelit, paling parah tuh pelit. Ini penyakit hati, ya. Karena pelit itu adanya di hati. Dermawan ada di hati, ya. Sombong ada di hati. Tawadhu ada di hati. Bukan penyakit badan, ya. Penyakit pelit bahaya. Wa kana Abu Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Halwani faqiran. Wa kana, dan ada siapa? Abu Syekh, bapaknya seorang syekh, Al-Imam, seorang imam Al-Ajal yang agung yang mulia, Syamsul A'immah, ya, pelitanya mataharinya para imam, Al-Halwani. Ada namanya Imam Al-Halwani. Jadi Halwani itu nama ulama besar bermadzhab Hanafi, ya. Mertua saya Jamaluddin Malik, ya, Al-Mahdi bin Haji Halwani. Halwani itu nama ulama, ya. Halwani ini bapaknya Imam Halwani faqiron, orang fakir, orang miskin. Ada orang punya orang miskin, yabi'ul halwa atau hulwa, dia menjual manisan. Kalau di Arab itu manisan itu, kalau kita kayak permen, cuma permennya itu modelnya bukan kayak permen yang kita ada di kita. Halwa itu kayak model dodol, cuma lebih enak gitu ya. Dodol itu dikasih tepung-tepung gitu supaya nggak lengket. Belinya itu ditimbang, ya, 1/4, 1 on, 2 on gitu, timbang, dipotong, ya. Ntar makan dikit-dikit tuh pakai pisau gitu, enak, halwa namanya. Nah, ini ada orang fakir jualan halwa manisan, ya. Ini beliau ini adalah bapaknya Syekh Halwani, orang tuanya Imam Halwani, ya. Wa kana yu'til fuqaha minal hulwa atau minal halwa. Wa kana, dan ada siapa bapaknya Syekh Halwani ini, yu'ti, memberikan al-fuqaha kepada para ulama fikih, minal halwa, dari manisan yang dia miliki. Jadi bapaknya Syekh Halwani ini demen ngasih kiai halwa manisan. Emang dia punyanya halwa doang, ya. Kalau ketemu kiai, ketemu syekh, ketemu ustad, potongin, ustad, bawa pulang ustad, ya. Terus setiap ngasih itu dia bilang wa yaqulu, dan dia berkata ud'u libni, kiai doain anak saya nih. Nah, jadi gitu, ya, nganterin ke rumah kiai, bawa anaknya, kiai ini sedikit nih ada manisan nih, ya Allah, rapot-rapot ente, nggak apa-apa, emang lagi ada, doain anak saya kiai ya, biar jadi orang soleh, jadi orang alim, gitu. Dan ini kebiasaan orang-orang tua kita dulu begitu tuh.
Ngebawa anak-anak nemuin para kiai, para ulama, para habaib, ngapain? Minta didoain doang. Ya. Salaman ngamplopin, Bib, doain Bib, doain anak. Itu, kiai doain anak saya, doain. Enggak minta buat dia kagak, doain anak saya Bib. Ya, pegang palanya, yang dadanya. Ya kalau ke rumah Umar gitu. Bib, Rabi doain Bib, anak laki cuma tuh Bib. Doain jadi orang alim Bib, orang soleh. Ya. Doain Umar. Gitu kita harapan itu doang udah. Ya, kalau nggak ada berkahnya doa-doa orang saleh susah, ya, dapat keberkahan susah. Orang-orang model kita mah ya Allah jauh banget, ya, jadi dekat sama orang saleh. Ini bapaknya Syekh Alwani rajin begitu, datang ke para fuqaha, para kiai, ya, para orang alim, bawain halwa, lalu minta doain anak saya kiai, ya. Fabi barakati judihi, dan dengan sebab keberkahan kedermawanan dia, karena dia sering ngasih kepada para ulama, wa i'tiqadihi, dan keyakinan dia kepada para ulama, wa syafaqatihi, dan rasa sayangnya dia sama ulama, wa tadarruihi, dan karena rendah dirinya dia kepada para ulama, tawadhunya dia, ya, nala ibnuhu manala, maka anak dia memperoleh apa yang diperoleh oleh anaknya. Artinya anaknya di orang sukses, jadi ulama besar, Syekh Syamsuddin Al-Halwani, ya, Syamsul A'immah Al-Halwani. Bayangin tuh, bapaknya orang miskin tapi punya anak jadi ulama besar. Jadi jangan pernah kecil harapan. Ah Ustadz, saya mau orang susah, petakan, bapak saya juga bukan kiai, masa saya bisa jadi ulama besar? Banyak cerita orang-orang saleh, para a'immah, ulama-ulama besar yang hidup dari kemiskinan. Imam Syafi'i miskin, ya, Imam Ibnu Hajar, Imam Syekh Abdul Qadir Jalani miskin, yatim, jadi ulama, jadi wali min auliyaillah, ya. Jadi kemuliaan itu, ya, kita minta sama Allah mulia di mata Allah. Nanti kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah sudah memuliakan kita, otomatis makhluknya dia, bahkan makhluknya Allah bahkan memuliakan kita tanpa kita minta. Paham nih? Karena dalam satu hadis qudsi Allah bilang begini, ya, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Jibril, saya cinta sama si fulan, maka ente wajib cinta sama dia. Tuh, makanya raih cintanya Allah. Nah, begitu Jibril udah cinta sama tuh orang, disuruh Allah, maka Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, para malaikat, malaikat, kata Jibril, Allah sudah cinta sama si fulan, saya disuruh cinta juga, antum semua cinta sama dia, cinta semua, ya. Nah, kalau sudah ahli langit cinta, maka Allah turunkan cinta itu kepada penduduk bumi, ya. Cinta tuh orang tanpa diminta sama sekali. Para solihin lihat, ya, Umar bin Hafiz kalau datang ke Indonesia, wah, ya, nggak perlu bingung nyari hotel, nggak bingung nyari mobil sewaan, ya, udah disiapin semua. Kok bisa begitu Ustaz ya? Ya, itu kalau Allah sudah cinta sama hambanya, dibuka pintu cinta di hati makhluknya, dicintai, ya. Nah, ini hebatnya para aulia tuh begitu, ya. Jadi kembali lagi ke sini, ya, kita ini jangan berkecil hati, walaupun kita bukan keturunan orang saleh, bukan keturunan orang kaya, tapi berharap sama Allah biar kita jadi orang saleh, orang alim yang bisa manfaat buat orang banyak. Tuh. Buktinya banyak cerita-cerita orang-orang alim, orang saleh yang mana orang tuanya enggak kaya, orang miskin malah, ya. Nah, dan kita sebagai orang tua juga gitu, nanti kalau nanti udah pernah nikah nih, ini anak ya saya nih, rajin-rajin bawa anak kita ke orang saleh. Doain aja deh Bib, doain Bib, ludahin Bib, pakai sembur Bib, keberkahan ada tuh, ya. Kiai tolong doain Kiai, apa Kiai pegang palanya, kayak pegang dadanya, ya. Terus saya kadang kalau orang tua saya ngecek kuitang tuh, ya gitu sama tuh dari kecil. Saya kadang masih kecil gak ngerti diapain, dia pegang doa gitu, ya. Oh ternyata nyari keberkahan orang saleh, ya. Nah, itu mungkin kita pikir aja gue juga bisa begitu, nanti kalau gitu doang, ya. Tapi beda doanya orang saleh, ya. Baik, kemudian ini bapaknya rajin ngasih, ya, manisan kepada para kiai sehingga didoain anaknya dan jadi ulama besar. Wa yashtari bil mal al kutuba wa yastaktub. Dia ini bapaknya ini dengan hartanya yashtari, membeli bil mal, dengan hartanya al kutub, kitab-kitab. Jadi dari usahanya tuh, ya, walaupun dia orang susah, yang dibeli bukan kekayaan, bukan rumah, bukan kendaraan, bukan, dibeli kitab-kitab buat anak-anaknya, ya. Wa yastaktub, dan minta ditulisin
sama para junior, sama para senior. Jadi orang-orang ulama dulu punya kebiasaan kitab itu ditulisin, ya ditulis sama orang-orang yang lebih alim, ya biar nggak salah isinya segala macam tulisin, bayar, ya nggak apa-apa, punya duit dapat duit, nggak beli harta, nggak beli tanah, nggak beli apa, minta tolong sama orang alim, tolong tulisin kitab ya. Zaman dulu kan nggak ada percetakan, nggak kayak sekarang, ya cetak. Kalau sekarang mah udah gampang, dulu tolong tulisin, ya biar nggak salah tulis, ya. Dan itu bayar, hartanya dipakai buat itu, buat nyari ilmu. Fayakunu, maka ada apa hartanya, aunan, menjadi penolong, ala ta'allum, untuk belajar, wa tafaqquh, dan memahami agama. Jadi kalau kita punya harta, manfaatin harta kita buat cari ilmu. Itu. Ustadz Hafid dulu ke Yaman bayar. Berapa Ustadz? Dulu waktu saya berangkat $2.000. Ya. Harga dolar waktu itu 10.000. Berarti 20 juta. Ya. Gede apa enggak itu? Gede, 20 juta. Tapi orang tua saya mau ngeluarin itu. Ya. Dulu saya waktu pertama kali berangkat tahun 2000, bapak saya bilang begini, "Lu mau ke Yaman?" Ya tahu ya. Saya bilang, "Ngapain ke Yaman?" Saya bilang gitu. "Ngapain ke Yaman?" "Belajar." "Belajar apaan?" Mau ke Australia waktu itu niatnya. Ya. Bang Bosan, "Belajar agama, Fit." Saya bilang, "Buat apaan?" Sampai nanya gitu saya, "Buat apaan belajar agama?" Saya bilang gitu. Ya nanti bisa manfaat buat orang, ngajar orang. "Ah, nggak bisa bang, ceramah aja kagak berani, nggak, malas gitu kan." "Udah berangkat aja, kuliah," kata abang saya dulu gitu. Ya, jadi sarjana itu saudara kita DRS, SH pada nganggur, itu mau gitu. Ya, udah ngaji aja, ntar juga bisa. Gitu. Hanya bapak, "Gimana pak?" "Gue terserah lu dah. Ya, lu mau ya udah belajar yang benar. Ntar duitnya gue cariin ya dari mana? Emang bapak ada duitnya?" "Ya belum ada, ntar gue cari gimana caranya." Orang tua tuh begitu, ya. Orang tua kalau anak apalagi buat belajar agama, udah dari mana sih caranya? Jual motor, jual mobil, biarin, ya. Kalau kita jadi orang tua tuh begitu. Dulu waktu berangkat yang kedua kali 2006, kasih duit saya tuh, ya, dikasih duit 25 juta sama bapak saya. Dia habis ngambil kontrakan, ya. Duit nih, lu pilih dah tuh. Lo mau kawin, mau balik ke Yaman, gitu saya. Kalau kawin kan itu, ya, mau balik ke Yaman dipakai, kawin ntar. Gitu. Saya mikir-mikir, wah kalau saya nikah nih, ngebalik lagi nih, ngurusin bini, ngurusin anak nih, ya, ilmu masih nggak bener, masih cetek banget, ya, kalau ngaji Safinah doang, sama takrib, nggak kena nih, saya bilang nih, udah pak balik ke Yaman aja pak, ya, balik ke Yaman, habis duit buat berangkat ke Yaman. Ya, tapi rugi? Enggak rugi sama sekali. Manfaat, ya. Makanya kan salah satu syarat untuk dapat ilmu bulgho, ada duit. Ada apa? Apa nih? Tangan, duit. Ya duit maksudnya. Ada duit. Ya, kalau nggak ada duit gimana bisa mondok? Mondok bayar, ya kan? Duit kagak punya ya nggak bisa. Ya. Coba cari pondok yang gratis baru dah, ya. Nah, bayar ongkos pesawatnya berapa. Cuma sebenarnya kalau kita bandingin belajar ke sana Yaman sama dibandingin belajar di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ya. Darun Najah tahun 2000 saya tanya, itu biaya makannya sebulan gope, biaya makan tuh ya. Darun Najah tahun 2000, ini 2021 sekarang, tahun 2000 itu makan gope sebulan, udah cuci baju segala macam, pokoknya biaya dalam sebulan gope 500.000. Berarti kan setahun 6 juta, benar ya? Setahun 6 juta. Itu Darun Najah tuh, yang di Jakarta bayar nama. Di Yaman itu, waktu saya berangkat itu, setahun bayarnya $250 untuk setahun. Makan, tempat tinggal, kitab kadang dikasih, ya. Kalau buku-buku tulis beli sendiri, ya. $250 dengan kurs waktu itu 10.000, berarti kan 2.500.000. Setahun 2.500.000. Di Jakarta Darun Najah 6 juta. Murahan mana? Murahan Yaman. Ya. Cuma mahalnya apa? Ya ongkos tiket. Tiketnya kan ya 5 juta. Harus beli PP 10 juta. PP untuk membuat kita pulang. Ya. Harus bayar living cost apa biaya hidup untuk langsung 2 tahun. Berarti 5 juta lagi, 15 juta. Ya. Terus bayar igomah segala macam, izin tinggal semacam, habislah 20 juta buat makan 2 tahun. Murah apa mahal itu? Murah.
20 juta untuk makan 2 tahun, murah. Pulang jadi orang alim kalau ngajinya bener, murah. Ya. Di Jakarta pengeluaran kita sebulan bisa 20-30 juta. Percaya apa enggak itu? Ya. Saya kadang gitu, banyak amat pengeluaran. Banyak pengeluaran. Ya. Cicilan mobil, cicilan motor, cicilan AC, cicilan semua nyicil, cicilan TV. Nyicil semua 0%. Gara-gara 0% jadi belanja. Bulan-bulan puyeng semua, banyak banget cicilan. Ya. Kapan habis 2 tahun, lama banget 2 tahun, nyicil 2 tahun lagi. Aduh. Beli AC doang 2 tahun, Masya Allah ya. Nyicil. Itu lunas AC udah rusak beli lagi. 2 tahun, bayangin tuh. Aduh, ya. Murah, belajar di luar negeri murah sebenarnya. Kelihatannya doang mahal. Ya. Sebenarnya enggak. Kalau dihitung dengan di Indonesia belajar di Jakarta di mana murahan sono. Bahkan ada sebagian tempat yang gratis. Ya, gratis. Dan keberkahannya beda. Nah, jadi perlu uang. Ya, cari ngaji perlu uang. Perlu duit. Kalau memang bisa punya rezeki manfaatin buat cari ilmu. Saya dulu ya kalau dapat kiriman orang tua saya itu ngirimin itu nggak sering. Kadang-kadang aja. Ya kalau dikirimin ya saya simpen duitnya, saya beliin kitab. Gitu. Saya demen koleksi kitab walaupun belum baca semuanya. Demen aja gitu ngeliat kitab gitu. Nah, kita kayak gitu ya. Ya entar kalau lagi ada masail baru cari-cari kitab ini gitu. Demen tuh, ya. Duit orang tua saya jarang saya jajanin. Jadi buat saya sehari-hari beli sabun, ya, buat jajan, saya jualan Indomie. Ada nggak yang sini jual Indomie? Nggak ada, makanya saya disuruh dikenal Hafid Indomie. Jualan Indomie dulu, ya. Yang penting halal, apa-apa, ya. Tapi berkah, ya, nggak nyusahin orang tua, nggak minta mulu orang tua, jangan. Anak-anak Nurul Fatah yang udah pada gede nih, udah selesai aliyah, SMA, udah pada mulai kuliah, usahakan jangan minta sama orang tua. Ya, selain belajar, cari duit, mau gojek kayak Rando tuh jadi kurir misalnya. Main gaji sebulan 5 juta itu. Kurir. Ya, ditabungin ya, buat kawin sama orang Kang Asem situ ya kan. Jadi tau enggak itu, ya. Iya. Jangan nyusahin orang tua. Ya. Orang tua ngasih alhamdulillah, nggak dikasih cari sendiri gitu. Kalau bisa malah kita ngasih orang tua kalau kita ada lebih gitu ya. Nih, jadi harta pakai buat belajar. Walaqad kana li Muhammad ibn al-Hasan malun katsir, ya, sungguh telah dimiliki oleh Muhammad ibn al-Hasan harta yang banyak. Ini ada orang ulama namanya Muhammad bin Hasan, hartanya dulunya banyak. Hatta kana lahu, sehingga ada lahu baginya, dia memiliki 300 minal wukala, dari karyawan, orang yang ngurusin ala malhi atas hartanya. Saking banyaknya hartanya, karyawan yang buat ngurus hartanya 300 orang. Masya Allah, ngurusin duit 300 orang. Saking banyaknya harta. Kita satu aja kagak. Duit kita sendiri kita urusin habis mulu, boro-boro gaji karyawan, ya. Fa'anfaqahu kullahu, maka dinafkahkan itu harta, dibelanjakan semuanya fil ilmi, untuk mencari ilmu. Dihabisin duitnya buat cari ilmu. Walam yabqa lahu thawbun nafis, dan tidak tersisa baginya baju yang bagus, sampai baju bagusnya nggak punya. Ada orang namanya Muhammad ibn Hasan, dulu orang kaya, duitnya dipakai buat nyari ilmu semuanya, sampai habis, sampai baju bagus aja nggak punya. Kita masih mending, masih punya baju bagus, mereknya Syakir, bagus, ya, bikin sendiri, ya. Masih bagus, kita masih untung, masih bisa beli baju bagus. Anak-anak Nurul Fatah kalau habis dipanggil main hadroh, duitnya dikumpulin, beli seragam, masih ada duit. Ini nggak punya. Fara'ahu Abu Yusuf, maka pernah melihat Muhammad bin Hasan ini. Siapa yang melihat Abu Yusuf? Imam Abu Yusuf fi thawbin, di baju khaliqin, baju yang lusuh. Imam Abu Yusuf melihat Imam Muhammad ibn Hasan pakai baju jelek. Sini kayaknya nggak ada baju jelek, bagus-bagus semua ini. Baju jelek gimana sih? Ya udah lusuh, udah ya kelihatan nggak enak dah. Ya, udah mulai benangnya udah mulai tepok gitu ya. Udah mulai pengen sobek-sobek, ya. Ada nggak yang di sini pakai baju jelek? Ya. Nggak ada. Ketek udah bolong-bolong, kan ada gitu tuh. Ya Allah, kesian banget ketek bolongnya.
Nah, akhirnya fa arsala ilaihi thiyaban nafisah. Maka Imam Abu Yusuf mengirim kepada Imam Muhammad ibn Hasan baju yang bagus. Nggak tega ngeliat temannya pakai baju jelek, akhirnya dikirimin baju bagus kepada Imam Muhammad ibn Hasan. Apa yang terjadi? Falam yaqbalha, nggak diterima sama Imam Muhammad. Imam Muhammad ini dapat kiriman dari Imam Abu Yusuf. Apa ini baju? Wah, baju bagus banget ini ya, buat antum katanya. Nggak usah dah. Nggak diterima. Ya. Kemarin anak Nurul Fatah sempat dapat bagian baju saya tuh, ya. Bagi-bagiin, ya. Diterima tapi alhamdulillah. Kalau nggak terima sayang itu. Ya, saya ngasih siapa ntar? Ya. Kenapa nggak diterima? Faqala, maka berkata Imam Muhammad ibn Hasan, di sini ajil lakum wa ajil lana, ajil lakum wa ajil lana, ya. Atau di sini itu ada harokatnya enggak? Karena lebih cenderung bacanya ujjila lakum wa ujjila lana. Di situ apa bacanya? Hah? Ajil fi'il amr ya. Sama, ajil semua. Ajil ya. Ya udah enggak apa-apa lah, ajil ikutin itu situ. Ajil lakum ya. Disegerakan lakum bagi kalian, wa ajil lana, dan diakhirkan bagi kami. Maksudnya gimana? Biarin dah antum sekarang dapat nikmat banyak sekarang, ya. Buat kalian duluan, ya, kami belakangan, nikmatnya entar gitu. Sekarang biarin kami punya baju jelek, tapi nanti di akhirat kami dikasih baju yang bagus sama Allah SWT. Kalian di dunia dikasih, biarin pakai, nikmatin aja gitu. Jadi nggak mau, nggak diterima, ya. Bukan berarti sombong, bukan. Dia lebih senang dirinya itu ya baju sendiri tanpa ada belas kasihan orang lain. Biarin Allah kasih saya begini di dunia, ntar di akhirat saya mudah-mudahan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Taib wala'allahu, dan ya kemungkinan innama pastinya lam yakbalhu, beliau tidak menerima hadiah tersebut, baju tersebut. Wa in kana qabulul hadiah sunnat, wa in kana qabul hadiah sunnatan, walaupun ada menerima hadiah itu hukumnya sunnah. Ente kalau dikasih hadiah orang, hukumnya sunnah menerima, ya. Misalnya soalnya bawain saya sate, Ustadznya ada sate kayak waktu tahun baru tuh, bawain ayam bakar, ya kan, banyak banget sampai bingung makannya, ya. Mau ngasih orang baru tidur malam-malam, ya kan, ngasih siapa ini? Terus buat besok deh diangetin. Nah ini gimana? Terima apa nggak terima? Jangan sampai kita tolak orang ngasih, kesian, sedih ntar dia. Ya, randu misalnya saya pulang kan suka bungkusin itu tuh, ya, pakai styrofoam, ntar nasi goreng, ntar nasi kebuli, nggak tahu malam ini apa dia mau bungkusin, ya kan? Itu kalau orang ngasih terima nggak? Terima aja, nggak apa-apa, terima, makasih dulu, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita tolak pemberian orang, dia bisa sedih. Ya Allah, tega banget tuh gue siapa nggak terima, gitu. Tega, ya, jangan, ambil aja, ya. Kalau misalnya ente nggak memerlukan, ambil dulu, ntar kasih orang, sedekahin lagi. Jadi manfaatnya ada, dia senang ngasih ke ente, bahagia diterima, dan pahalanya kita sedekahin lagi, dapat pahala lagi, dia double, ya. Nah ini, makanya saya kalau randu ngasih itu apa namanya berkat itu, saya terima dan saya kasih orang yang memerlukan, yaitu Arbi, makan dia. Bawa apa Bi? Bawa apa itu? Nasi goreng. Makannya? Iya makan dah. Dia memerlukan karena lapar. Arbi. Ya, padahal nggak boleh makan malam dia tuh. Ya, udah gemuk banget. Ya, biarin aja dah. Yang penting gedenya pinter dah. Ya. Nah ini dibilang ajil lakum wa ajil lana. Yang pertama ain, yang kedua hamzah ya. Ain. Ajil lakum wa ajil lana. Ya. Buat kalian didahulukan, buat saya nanti aja. Arti biarin kalian di dunia kasih nikmat sama Allah, saya belum, ntar saya belakangan, gitu ya. Jadi walaupun menerima hadiah itu sunnah, kenapa dia nggak terima? Lima ro'a, karena alasan dia berpendapat atau melihat fi dzalika, dalam menerima hadiah itu mudallatan li nafsihi, ya, merendahkan dirinya. Ada orang yang mengira kalau menerima hadiah itu namanya merendahkan diri. Saya kan nggak butuh, ngapain sih? Gitu, udah, ente aja udah, saya nggak usah terima. Gitu. Itu pendapat pribadi ya, kita hormati, ya. Tapi sebaiknya menerima hadiah hukumnya sunnah, kita terima, ya. Jadi kalau kalian nanti mau ngasih hadiah, ya nggak apa-apa, saya terima, ya. Itu. Kalau nggak ngasih, nggak apa-apa, ya. Artinya kita jangan berharap dari orang. Ingat ya, jangan berharap dari orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa lil mu'min an yudhilla nafsah." Tidak pantas bagi orang beriman merendahkan dirinya.
Jangan pernah kita rendahkan diri ngarapin dikasih orang. Ente punya kebiasaan gini nggak? Traktir dong. Itu merendahkan diri tuh. Ya, biasanya kalau ulang tahun. Cuma itu kayak bercandaan ya gitu ya. Kalau ada ulang tahun, ayo dong traktirnya. Saya juga suka gitu. Ayo dong traktirnya dong. Sebenarnya begitu nggak baik juga. Merendahkan diri sekarang kita nggak bisa beli. Ya, lu kalau mau makan aja. Ya, cuma itu teguran aja. Ya, kan lu lagi bahagia, ayo dong. Sebagai rasa bahagia, ya, berasa syukur, beliin itu ke es teler sono di BDN enak tuh situ gitu ya. Enak tuh ya. Es telernya enak tuh. Ya. Jam segini udah habis kadang-kadang ya. Kalau nanti membawain nanti beliin Isya, bawa ke rumah anak ya. Es teler tuh enak ya. Nah itu kadang kita terbiasa begitu, dong traktir dong, jangan biasain. Kalau ada kita, gua traktir gitu, jangan minta traktir, ya. Sebenarnya kalau orang tahun yang tepat itu dia traktir kita, apa kita traktir dia ya? Kalau kita kan biasanya kita minta traktir ya, padahal kan dia lagi bahagia ya, harusnya kita ngasih kado gitu kan, gua traktir lu kan ulang tahun gitu, kita kagak. Kebalik, orang lagi bahagia bikin susah, ya, lagi bahagia jadi susah, ya minta traktir lagi ada aja. Jadi puyeng kalau kita dah ya, nggak usah maksain teman. Kalau dia mau traktir alhamdulillah, enggak ya udah nggak apa-apa gitu, doain aja biar berkah panjang umur. Kayak yang ulang tahun di sini kan tiba-tiba ntar nyiapin nasi kebuli, nasi kuning, itu dia mau nggak apa-apa ya. Jangan sampai yang ulang tahun ditanya-tanya mana kebulinya, yang lainnya bikin. Jangan digituin, nggak usah ya. Jadi kan kadang tradisi begini nih bagi sebagian orang yang mampu memberatkan. Kalau ente mampu silahkan, kalau enggak jangan dibully, ya jangan dilecehin, ya payah lu ulang tahun nggak bikin apa-apa, kalah sama Arsa kemarin ulang tahun, nasi kuning, ayam lagi, udah kambingnya, gitu-gitu, jangan, biar aja. Ya, kalau ente mampu silahkan, kalau enggak, karena saya juga ngerasain ya, punya anak sekarang di sekolah nih, dulu saya sekolah kayak nggak ada kebiasaan peringatan ulang tahun di kelas gitu kan, sekarang ulang tahun bikin di kelas. Anaknya 20 satu kelas, tiap bulan tuh ada yang ulang tahun, kita nyiapin kado ya kan, anak kita mah tinggal terima doang ya kan, dia pulang bawa bingkisan, kita yang puyeng mikirin kado mulu, mikirin kado, bayar uang sekolah. Payah banget, kadang sebulan 2 ya kan ulang tahun namanya ya. Januari ada 3 ulang tahun, ada 3 kado 300.000 nih, puyeng banget kita ya. Udah jangan dibiasain kalau begitu ya. Saya aja sama Bunda bilang jangan dibiasain ulang tahun Bun. Ya sesekali bah, ya masih kecil atau udah gede jangan biasain, repot ya. Ngebiasain ulang tahun gitu, mendingan kalau ada rezeki tasyakuran dah ya, baca tahlil, makan udah selesai gitu ya. Membeli macam-macam, nyiapin goodie bag, aduh berat, ntar udah jadi orang tua dah repot ya. Kita nggak bikin gak enak, teman kelasnya pada bikin, kita bikin kita puyeng malah kita ya. Ayo banget dah. Itu pun yang untung anak kita itu kan, kadonya buat dia bukan buat kita ya. Anak kita mah seneng pulang kado banyak, kita hitung duit, aduh habis tuh. Anak jadi orang tua tuh begitu ya. Makanya jangan sampai kita lupa jasa orang tua ya. Punya duit udah sukses, jangan lupain orang tua. Dulu lu sukses gara-gara orang tua lu berkorban tuh ya. Jelas nih ya. Jadi bagi orang beriman itu nggak pantas merendahkan diri, jangan. Tangan kita tuh jangan begini gini ya, jangan minta mulu ya gitu. Ustaz saya kagak minta begini Ustaz, jadi orang ngasih ngambil begini ya, sama juga minta ngambil namanya ya, bukan begini tuh ngasih maksudnya. Enggak, ibu saya kalau saya kasih saya begini ngambilnya, enggak begini ya, sama maksudnya. Tangan di bawah itu tangan orang yang minta ya, minta nggak mau begini, Pak minta dong Pak, nyelot namanya nih ya, nyelot ya. Tapi bahkan katanya wahukia, dan dikisahkan, dihikayatkan, anna fakhrul Islam, seorang kebanggaan umat Islam, Al-Arsabandi, Imam Arsabandi itu jama'a kusyur al-batikh, dia mengumpulkan kulit semangka al-mulqah yang dibuang, fi makanin khalin, di tempat yang sepi, fa'akalaha, lalu dia makan kulit tersebut. Nih ulama dulu begitu tuh, belajar yang ngelatih diri susah. Makanya kita jangan ngebiasain diri seneng mulu, belajar susah. Ini ulama ngumpulin kulit semangka, kan semangka dimakan merahnya tuh, kan ada putihnya ya, itu kan dibuang kan sama orang kan, yang apa kulitnya sama yang bagian putih kan nggak dimakan, itu dikumpulin sama Imam ya Arsabandi, dimakan tuh putihnya sama dia, nggak kulitnya enggak ya, nggak enak, bagian putihnya itu dimakan ya, sampai segitunya. Coba bayangin tuh, pernah nggak ente ngerasain begitu
Kita alhamdulillah nggak pernah ngerasain begitu. Orang tua saya cerita dulu, kata kalau bahasa dia nih bapak nih, lu mah sekarang enak, nggak pernah susah lu, kayak gitu kan. Gua dulu belajar nggak ada duit, makan singkong, nggak dikirimin duit, makan singkong, makan ubi, gitu. Kita kan nggak pernah ngerasain sampai segitunya, nggak punya beras, makan singkong nggak pernah. Ya, alhamdulillah ada terus. Lagi corona dikasih bansos gitu sekarang. Walaupun saya kagak nerima sampai sekarang, kan? Tahu kemana itu bansos saya tuh? Ya, nggak dapat. Ya, biarin dah, nggak kurang juga. Ya, ini ketika dia lagi makan itu kulit semangka itu, faro'athu jariyatun, ada seorang budak perempuan ngelihat, itu orang kok makan kulit semangka ya? Lihat. Pas dilihat, oh itu Imam Arsabandi tuh. Ya. Nggak tega dia. Fa akhbarat bidzalika maulaha, lalu dia memberikan kabar tentang hal itu kepada majikannya. Sampai rumah bilang, bos, saya tadi ngeliat orang makan bos kulit semangka bos, kasihan deh bos, ya nggak mampu. Akhirnya apa? Fattakhadha lahu da'watan, lalu akhirnya dia menyiapkan undangan, diundang tuh. Fada'ahu, lalu dia mengundang Imam Arsabandi ilaiha, kepada jamuan tadi. Bilang, lu ke sono, gua siapin makanan, bilang suruh sini. Diundang makan, ya nggak tega ngelihatnya nih makan kulit semangka. Falam yakbal lihada, tapi nggak diterima undangan, ditolak. Begitu diajak, makan yuk, nggak usah, ya karena dia melatih diri untuk merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, supaya dia merasakan beratnya cari ilmu dan nanti akan merasakan nikmatnya punya ilmu. Makanya kalau lagi nyari ilmu susah dulu. Makanya saya pribadi nih, ya kalau mondok, apalagi nanti anak saya ada niat mau saya pondokin, saya nggak demen pondok yang terlalu wah gitu, kasurnya enak, pakai AC. Itu sih hotel, kos-kosan, ya. Bisa saya, bang, pondok yang bagus bang, kagak, ya. Buat apa mondok begitu? Nggak ngerasain susah. Saya mondok walaupun pondoknya nggak jelek-jelek banget, ya bagus. Tapi artinya biasa-biasa aja gitu, ya. Tidur biasa begini, tidur di sini nih. Paling kita beli kasur tipis gitu ya. Atau kalau kasur kagak ada pakai sejadah atau pakai sarung gitu aja udah. Ya. Apalagi waktu di Yaman, panas kan? Kalau musim panas tidur di sutuh. Ya, sutuhnya panas, siangnya kan panas. Kita siram air. Pakai gayung, siram basah tuh, kita taruh kain sarung kan ini tuh lembab ya. Tidur kita. Atas kipas, bangun-bangun kering udah. Di Yaman begitu, saking panasnya tuh. Musim dingin pakai baju 3 lapis masih dingin juga, serba salah di Yaman. Ya, di pondok juga begitu, di langitan, ya belajar masak bareng-bareng sama temen. Di rumah nggak pernah masak bareng. Kompornya kalau dapur umum, ya iya kalau bersih biasa namanya di pondok tuh. Ya makan dah tuh, ya makan rame-rame, sambal terong, ya, ikan asin, makan gitu doang, enak aja udah, ya. Pertama stand kaki kanan diangkat, belum habis kaki kiri angkat, ya, belum habis juga loncat-loncat, makan lagi. Pokoknya tuh nasi harus habis aja, ya. Wah enak banget. Minumnya banyu intip itu nasi habis diaronin, kan masih nempel-nempel tuh, dikasih air, minum tuh, anget, enak rasanya tuh. Rasa-rasa nasi gosong gitu, enak banget, ya. Pancinya hitam, abis minum sini pada hitam semua. Aduh, enak banget di pondok dah, ya. Bayar patungan, ya, enak lah pokoknya. Belajar mondok, dan mondok bukan belajar seneng ya, belajar susah. Saya ngerasain artinya gini, begitu nanti kita terjun ke masyarakat, nggak seperti yang kita bayangkan, ya dakwah ke sono, ya tempatnya begini, kadang enak, kadang enggak. Itu biasa aja, karena kita santri, udah biasa begitu. Kalau dikasih susah, ya nggak kaget. Dikasih enak, alhamdulillah, kan gitu. Biasain begitu. Kadang orang tua ngirim duit, kadang kagak. Itu biasain tuh. Jangan nelfon, Mbak, ngirim Mbak, habis nih. Ya, jangan. Saya begitu. Saya kalau orang tua saya ngirim tuh, sebagian saya simpen. Ya, takutnya besok nggak ngirim, gitu ya. Bener nggak ngirim, ada duit, gitu ya. Kalau ternyata ngirim terus, buat pulang di rumah, kan liburan tuh, ya. Atau liburan pendek saya nggak pulang, duit itu saya pakai buat rumah teman, jadi nggak minta lagi sama orang tua. Atau kalau liburan panjang di rumah saya nggak minta jajan, duit orang tua masih ada, pakai itu, jadi nggak minta sama orang tua. Ya, biasain begitu sama orang tua, jadi nggak nyusahin kita. Ya, anak kita ntar bakal balas begitu, kita nggak akan disusahin sama anak-anak kita. Ya,
Jangan jadi anak minta mulu, mak handphone ganti. Ya, temen udah pakai Redmi ya, 9 Pro, ya, nggak mau nih ganti. Ya, pakai handphone Jawa Oppo, ya. Pakai handphone Jawa Oppo, ya, atau Reno, ya. Oppo sama Reno, ya. Lagi Vivo, Vivo, ya. Udah jangan, kesian orang tua kita. Kalau orang tuanya mampu, alhamdulillah. Kalau enggak jangan dipaksain, ya. Masa motor masih gini-gini aja mah udah pakai NMAX, kita masih aja Mio mulu, ya. Biarin aja masih ada motor, alhamdulillah. Nggak usah nyusahin orang tua, ya. Jelas kira-kira nih. Nah, wa hakadha yanbaghi li talibil ilm ini sebentar. Wa hakadha, dan demikianlah yang bagi sudah seyogianya li talibil ilmi, bagi seorang santri pencari ilmu, an yakuna, ada, hendaklah dia ada dza himmatin, memiliki himmah, keinginan aliyah yang tinggi. Jadi punya motivasi tinggi. Orang kalau belajar ada cita-cita tinggi. Jangan belajar tuh sedikit doang, baru ngaji Safinah, dah cukup dah. Jadi kiai Safinah. Ya. Lu ngaji lagi, Ustaz. Ini udah hatam, udah ngaji lagi, Ustaz. Ngaji lagi. Ustaz, fikih udah banyak, Ustaz. Kita ngaji hadis yuk. Begitu tuh namanya haus sama ilmu. Jangan ngaji kita kecil, udah nggak ngaji lagi. Kok ngaji udah hatam Ustaz Safinah, udah cukup. Ya. Sampai kapan jadi orang alimnya? Harus semangat. La yatma' fi amwalin nas. Jangan rakus terhadap harta manusia. Jangan ngarepin harta orang, jangan. Jangan ngarepin pemberian orang, jangan. Ya. Jadi biasain tuh, kita jangan mengharap ketika mencari ilmu tujuannya supaya dimulain orang dapat amplop, angpau, jangan. Ya. Minta jangan, dikasih hadiah terima. Tanya Soleh, pernah saya minta? Nggak, saya pernah minta. Tahu-tahu pas pengen pulang disalaman, ada kertas. Apaan leh? Makasih Ustaz ya. Atau kadang Adnan, ya, di rumah saya buka, oh ada isinya gitu. Kalau nggak ada isinya saya balikin. Nan nggak usah, Nan nggak ada isinya gitu. Ya. Iya, kayak ngapain kan? Banyak kami kosan di rumah, ya. Nan nggak usah, Nan, udah banyak gitu. Emang ada isinya saya ambil, saya nggak balikin, gitu ya. Jadi jangan ngarepin, jangan berharap. Kalau kita ngarepin dari orang, kita selamanya miskin. Ya, ngarep sama Allah aja. Ntar Allah buka jalan itu. Allah buka jalan. Ya. Nah, ini sampai sini. Qala alaihi salatu wassalam wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada. Cewek berarti ya? Makna gede beda. Makna. Ini anak satu anak. Oh iya. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, teman baik saya mengundang saya untuk datang ke acara pernikahannya atau pemberkatan di gereja. Apakah boleh Ustaz jika saya sebagai muslim jika saya sebagai seorang muslim datang ke sana? Ya. Ini sebenarnya orang Islam masuk gereja nggak masalah. Masuk gereja ya. Mau lihat-lihat misalnya itu nggak masalah, ya. Cuma memang kita dimakruhkan masuk di tempat-tempat yang dimana Allah disekutukan, ya, tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, jangan ke situ, ya. Mubah tapi makruh, tapi itu selama tidak ada acara keagamaan. Kalau di situ ada pemberkatan, berarti kan ada doa-doa tuh, ya, kumpul sama pendeta didoain segala macam, itu ada acara agama, itu kita jangan gabung-gabung di situ, ya, jangan ikut-ikutan. Ya, jadi kalau temen ngundang bilangnya mohon maaf ya kalau pemberkatan saya nggak bisa datang, ya. Cuma kalau resepsi, nah, misalnya di gedung mana saya datang dah, itu. Apalagi makanannya enak, datang dah, ya, di gedung, ya kan. Ya. Kadang kita kalau di gedung salaman belum makan udah, ya kan. Habis kalau salaman dulu habis, ya. Salaman panjang antrinya. Pas udah selesai salaman mau makan udah pada habis. Mendingan salaman dulu, ya kan. Udah kenyang baru salam, mendingan makan dulu baru salaman, gitu. Kalau di gedung begitu biasanya. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya boleh nggak Ustadz? Saran saya nggak usah. Kalau ada isi pemberkatan nggak usah, ya. Apalagi di gereja lagi kan, dia doa sama kepada selain Allah, ya. Makruh ke situ, ya. Jadi seakan-akan meramaikan ritual agama dia, jangan. Kalau kayak seperti Natal dia mau Natalan silakan aja. Cuma kalau kita ikut-ikutan hadir, duduk doang, mereka nyanyi sama aja meramaikan, ya, ritual agama mereka, jangan, ya.
bisa apa bahkan bisa dihukumi nanti haram kalau meramaikan kegiatan agama mereka. Kan sudah jelas lakum dinukum waliyadin. Ya. Kalau setelah didoa pemberkatan selesai, lalu dia bikin acara misalnya, ya kita datang walaupun dia Kristen nggak apa-apa. Ya. Kayak misalnya ada tetangga kita Kristen meninggal. Boleh nggak Ustaz kita takziah? Ya, boleh nggak masalah. Ya. Kita namanya tetangga, temen yang sabar-sabar. Ya kita selesai, nggak usah pakai doain, nggak usah. Karena dia udah mati dalam kondisi kafir. Cuma menyuruh orang keluarga sabar biar nggak sedih terus. Itu nggak apa-apa. Itu namanya termasuk akhlak yang baik. Tapi kalau ada hubungan sama doa-doa pemberkatan, nggak usah ikut-ikutan. Ya. Karena dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berada di situ dalamnya. Paham kira-kira yang cewek ya? Ini biasanya kalau nanya gini, syafa kali ya? Nggak tahu. Ya pokoknya yang nanya kalau bisa ya nggak usah datang. Tapi minta izin pada temannya dengan cara yang baik. Maaf ya kalau ada pemberkatan saya nggak ini kali ya, nggak datang ya. Ntar dah pas resepsi saya datang. Gitu. Ya gitu. Jelas kira-kira? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Kalau nggak ada yang ulang tahun? Nggak ada juga ya. Yang ada yang sakit malah nih. Ya. Kita baca Fatihah buat teman kita Muhammad Nuha Al-Azka bin Dadang Syarif yang sedang kurang sehat, ya, dan juga Makna yang kemarin juga sakit tipes ya, kurang darah, ya. Kurang darah itu berteman sama vampir, ya, berdarah dia ya. Dan jadi apa lagi? Oh yang ini, ya. Dan juga adik kita Adinda Pratiwi yang meninggal dunia katanya udah malam kedua ya. Ya, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, ketabahan, dan Allah jadikan penyakitnya ya penghapus dosa, pengangkat derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia adik kita mudah-mudahan di alam kubur masih kecil. Mudah-mudahan kelas berapa? Kelas belum balik berarti ya. Mudah-mudahan ya menjadi simpanan buat orang tuanya, nanti bisa membantu orang tuanya memberikan minuman di padang mahsyar, memberikan syafaat kepada orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعتذر